Peringatan Cina terhadap negara ASEAN di tengah memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat. Kawasan Laut Cina Selatan semakin memanas setelah Amerika Serikat lakukan eskalasi militer di sana. Seperti diketahui sebelumnya, Amerika Serikat menolak klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan. Amerika Serikat berdalih bahwa klaim Tiongkok atas teritori tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas. Bagi Amerika Serikat, tindakan tersebut sangat intimidatif terhadap negara lain yang juga mengklaim kawasan zona ekonomi eksklusif tersebut. Sebaliknya, perwakilan Tiongkok di Amerika Serikat menyebut pernyataan tersebut tidak berdasar dan dapat menyulut perselisihan kedua negara di kawasan. Mengingat belum lama ini Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan posisi barunya terkait konflik Laut Cina Selatan. Merespons sikap Amerika Serikat yang agresif, pihak Tiongkok kemudian memanggil para diplomat dari 10 negara Asia Tenggara untuk bertemu guna menyampaikan kekhawatirannya tentang kehadiran Amerika Serikat yang beresiko konflik atas perairan yang diperebutkan. Seperti dikutip dari Pikiran Rakyat, selama pertemuan di Beijing pada awal Agustus 2020, seorang pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab atas urusan maritim dan perbatasan mengungkapkan keprihatinan pihaknya atas resiko tinggi dari aktivitas militer oleh negara-negara non-regional. Tiongkok juga meminta anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk bekerja sama dengan Beijing. Dia mengatakan, negara-negara ASEAN dan Tiongkok harus melanjutkan kode etik Laut Cina Selatan secepat mungkin untuk menunjukkan beberapa kemajuan dan tidak ingin proses tersebut dibajak oleh negara-negara bukan bagian dari negosiasi. Pejabat itu tidak mengatakan kepada siapa Tiongkok ingin menunjukkan kemajuan, tetapi jelas bahwa itu adalah Amerika Serikat, kata salah satu seorang sumber yang mengetahui rincian pertemuan tersebut. Para diplomat ASEAN meyakini keinginan Tiongkok yang berupaya menjaga hubungan dan meminta dukungan agar Amerika Serikat keluar dari wilayah tersebut. Namun, pemerintah Amerika Serikat menuduh Tiongkok meningkatkan klaimnya di Laut Cina Selatan di tengah negara lain sibuk memerangi pandemi virus corona. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pada Jumat 21 Agustus 2020 bahwa departemen terkait telah mempertahankan komunikasi normal dengan misi ASEAN di Tiongkok, tetapi tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Selama lebih dari 2 dekade, Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN telah membahas potensi kode etik untuk mengelola sengketa teritorial mereka di jalur perairan strategis. Selama KTT ASEAN Tiongkok pada November 2019, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang yang mengumumkan bahwa pembacaan pertama telah selesai dan Beijing mengusulkan jangka waktu 3 tahun untuk menyelesaikan kode etik tersebut di tahun 2021. Dalam pertemuan pada Kamis, 20 Agustus 2020, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berkunjung ke Hainan dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Dia mengatakan bahwa Beijing siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk memastikan kesimpulan awal dari kode etik Laut Cina Selatan. Para ahli regional percaya bahwa kemajuan kode etik menjadi lebih penting dari sebelumnya, mengingat meningkatnya tekanan Amerika Serikat dan meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Seperti perselisihan Vanguard Bank dengan Vietnam tahun 2019 lalu,
perselisihan dengan Indonesia di Natuna, dan baru-baru ini perselisihan 3 arah dengan kapal bor Malaysia dan kapal Vietnam. Sebelumnya, operasi hulu Malaysia telah mengalami tekanan selama 4 bulan terakhir. Kapal-kapal Cina disebut media itu intensif melakukan aktivitas di wilayah eksplorasi Malaysia pasca negeri jiran mengajukan klaim landas kontinen pada Desember 2019. Cina menentang langkah itu dengan alasan menantang Cina di Laut Cina Selatan. Pada awal 2020, kapal Cina dikabarkan membuntuti kapal milik Petronas yang menyebabkan perselisihan dengan kapal survei Cina di perairan tersebut. Tak hanya Malaysia, beberapa waktu lalu Vietnam juga mengalami hal yang sama. Apesnya, negara ini dikabarkan harus mengeluarkan uang pengganti yang tidak sedikit karena pembatalan kontrak. Menurut laporan dari Asia Times, setelah mendapat tekanan dari Cina, Vietnam harus membayar kompensasi sebesar 1 miliar US dollar atau 14,6 triliun rupiah, asumsi 14.621 per US dollar, kepada 2 perusahaan minyak internasional karena membatalkan kontrak mereka di perairan tersebut. Sebagaimana ditulis oleh The Diplomat, perusahaan energi milik negara Vietnam Petro Vietnam akan membayar uang kepada perusahaan Repsol Spanyol dan Mubadala dari Uni Emirat Arab sebagai kompensasi. Keputusan tersebut merupakan harga yang mahal bagi Vietnam. Sebuah sumber industri minyak regional mengatakan Vietnam membayar 800 juta US dollar kepada Repsol dan Mubadala untuk hak-hak mereka di blok-blok itu, termasuk 200 juta US dollar sebagai kompensasi untuk semua investasi yang telah mereka lakukan dalam proses eksplorasi dan pengembangan. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Repsol tidak mau mengkonfirmasi dan menyangkal. Namun media itu menulis, para eksekutif Repsol diberitahu bahwa ini adalah keputusan politik, diperintahkan menyusul tekanan ekstrim dari Cina. Selain Repsol dan Mubadala, perusahaan energi Rusia Rosneft juga terpaksa menunda rencananya untuk pengeboran di lepas pantai karena adanya tekanan dari Cina. Dikabarkan kapal penjaga pantai Cina beroperasi di wilayah pengeboran akan berlangsung. The Diplomat mencatat juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan Cina secara efektif memblokir pengembangan sumber daya minyak dan gas senilai 2,5 US dollar triliun di Laut Cina Selatan. Analis lain bahkan memperkirakan angka yang lebih tinggi. Sebuah draft dokumen ASEAN juga menunjukkan adanya kode etik yang diajukan Cina terkait pengembangan sumber daya di wilayah maritim, di mana hal tersebut harus dilakukan melalui kerjasama di dalam kawasan dan bukan dengan di luar perusahaan. Akibat klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan, hubungan negeri tirai bambu dengan negara anggota ASEAN kerap mengalami ketegangan. Bukan cuma dengan Malaysia dan Vietnam, tapi juga dengan Filipina, Brunei, dan Taiwan.